Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sikanila Rahmah, NIM 1806020003. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama dari mata kuliah kecerdasan komputasional dengan judul studi kasus menentukan prediksi hasil panen petani menggunakan logika fuzzy metode Tsukamoto. Membership function. Terdapat dua variabel, yaitu variabel input dan output. Di variabel input sendiri ada 4 variabel dengan satu variabel yang berisi 3 himpunan. Yang pertama ada variabel tanah dengan himpunan subur dan tidak subur, variabel pupuk dengan himpunan bagus dan tidak bagus, variabel bibit dengan himpunan bagus, sedang, tidak bagus, dan variabel SDM dengan himpunan tinggi dan rendah. Kemudian di variabel output terdapat variabel hasil panen dengan himpunan kualitas bagus dan kualitas tidak bagus. Selanjutnya, kurva membership function. Yang pertama ini ada tanah. Untuk mencari mu tanah tidak subur, jika T kurang dari A, maka T bernilai 1. Sedangkan jika T di antara A dan B, maka untuk mencari nilai T tanah tidak subur, B dikurangi T dibagi B dikurangi A. Kemudian jika T lebih besar dari B, maka T bernilai 0. Sedangkan untuk mencari mu tanah subur, yaitu jika T kurang dari A, maka T bernilai 0. Sedangkan jika T di antara A dan B, maka untuk mencari nilai tanah subur, yaitu dengan T dikurangi A dibagi B min A. Jika T lebih besar dari B, maka T bernilai 1. Kemudian di kurva pupuk, untuk mencari mu pupuk tidak bagus, maka jika P kurang dari A, maka P bernilai 1. Jika P di antara A dan B, maka untuk mencari nilai pupuk tidak bagus, dengan B dikurangi P dibagi B dikurangi A. Jika B lebih besar dari B, maka P bernilai 0. Kemudian mu pupuk bagus, P dikurangi A, P kurang dari A, bernilai 0. Jika P di antara A dan B, maka untuk mencari nilai pupuk bagus, P dikurangi A dibagi B min A. Jika P lebih besar dari B, maka P bernilai 1. Mu SDM rendah. Jika S kurang dari A, maka S bernilai 1. Kemudian jika S di antara A dan B, maka untuk mencari nilai SDM rendah, digunakan rumus B dikurangi S dibagi B min A. Kemudian jika S lebih besar dari B, maka S bernilai 0. Selanjutnya, mu SDM tinggi. Jika S kurang dari A, maka S bernilai 0. Jika S di antara A dan B, maka untuk mencari nilai S adalah S dikurangi A dibagi B min A. Kemudian jika S lebih besar dari B, maka S bernilai 1. Di bibit ini ada 3 himpunan. Yang pertama, untuk mencari mu bibit tidak bagus, jika B kurang dari A, maka B bernilai 1. Jika B di antara A dan B, maka B dikurangi B besar dibagi B kecil dikurangi A. Jika B kurang dari B kecil, maka B bernilai 0. Rumusnya sama. Langsung ke hasil panen. Mu hasil panen tidak bagus. Untuk mencari nilai H, jika H kurang dari A, maka H bernilai 1. Jika H berada di antara A dan B, maka rumusnya B dikurangi H dibagi B dikurangi A. Jika H lebih besar dari B, maka nilai H adalah 0. Mu hasil panen bagus. Jika H kurang dari A, maka H bernilai 0. Jika H berada di antara A dan B, maka
H dikurangi A dibagi B min A. Yang terakhir, jika H lebih besar dari B, maka nilai H adalah 1. Langsung ke contoh kasus perhitungan. Di contoh kasus perhitungan ini, data yang digunakan untuk menentukan prediksi hasil panen petani cabai adalah data dari salah satu pemilik perkebunan cabai. Data yang diambil sebagai berikut. Variabel tanah dengan nilai jika tanah subur memiliki pH 7 dan jika tanah tidak subur memiliki pH 6. Jika pupuk bagus diberi nilai 75% dan tidak bagus 25%, diukur dengan banyak tidaknya bahan organik di dalam pupuk. Kemudian sumber daya manusia, jika nilainya tinggi diberi nilai 100 dan rendah diberi nilai 50, diukur dengan tingkat pengalaman dari masing-masing petani. Kemudian bibit. Jika bibit bagus, nilainya diberi 100 dan sedang 50, tidak bagus 30. Dari data di atas, nilai dari tingkat kesuburan tanah adalah jika pH-nya 7 dan pH-nya 6 jika tanahnya tidak subur. Variabel pupuk diberi nilai 75 jika bahan organik yang terdapat di dalamnya terdapat 75% bahan organik dan diberi nilai 25 jika hanya terdapat 25% bahan organik di dalamnya. Variabel sumber daya manusia diberi nilai 100 jika tingkat pengalamannya 100% dalam bertani dan diberi nilai 50 jika tingkat pengalamannya hanya 50% dalam bertani. Variabel bibit diukur dengan kualitas masing-masing bibit. Diberi nilai 100 jika bibit tersebut 100% bagus, 50 jika bibit tersebut kondisinya 50%, dan 30 jika kondisi bibit hanya 30% bagus. Pengujian kali ini adalah perilaku, yang mana data masukannya sebagai berikut. Tanah 6,5, pupuk 50, bibit 65, sumber daya manusia 70. Bagaimana prediksi hasil panen jika datanya seperti di atas? Berikut penyelesaiannya. Terdapat 4 variabel input dan 1 variabel output. Kurva membership function dari tanah. Mu tidak subur. Nilai tanah untuk mencari nilai tanah tidak subur dengan nilai 6,5 berada di antara 6 dan 7. Jadi untuk mencari mu tanah tidak subur menggunakan rumus 7 dikurangi 6,5 dibagi 1 dengan hasil 0,5. Mu tanah subur, karena 6,5 ini berada di antara 6 dan 7, maka untuk mencari mu tanah subur, yaitu 6,5 dikurangi 6 dibagi 1 dengan hasil 0,5. Kemudian, mu pupuk tidak bagus. Karena 50 berada di antara 25 dan 75, maka untuk mencari mu pupuk tidak bagus menggunakan rumus 75 dikurangi 50 dibagi 50 sama dengan 0,5. Begitu juga dengan yang mu pupuk bagus. Kemudian di sumber daya manusia, karena untuk mencari sumber daya manusia rendah, menggunakan rumus yang ini, karena 70 berada di antara 50 sampai 100. Kemudian didapati hasil 0,6. Di sumber daya di SDM tinggi, menggunakan rumus yang ini juga karena 70 berada di antara 50 dan 100. 70 dikurangi 50 dibagi 50 dengan hasil 0,4. Kemudian di variabel bibit, mu tidak bagus, hasilnya 0 dikarenakan 65 lebih besar dari 50, maka hasilnya 0. Mu sedang menggunakan rumus 65 berada di antara 50 dan 100. Menggunakan 100 dikurangi 65 dibagi 50 sama dengan 0,7. Bibit bagus, 65 dikurangi 50 dibagi 50 sama dengan 0,3.
Mu hasil panen. Di mu hasil panen tidak bagus ini, jika H kurang dari 50 maka H bernilai 1, dan jika H berada di antara 50 sampai 100, maka untuk mencari H, 100 dikurangi H dibagi 100 dikurangi 50. Jika H lebih besar dari 100 maka H bernilai kosong. Mu hasil panen bagus. Jika H kurang dari 50, maka H bernilai 0. Jika H berada di antara 50 dan 100, maka untuk mencari nilai H, H dikurangi 50 dibagi 100 dikurangi 50. Jika H lebih besar dari 100, maka H bernilai 1. Rule yang pertama. If tanah subur and pupuk bagus, then hasil panen kualitas bagus. Untuk mencari A predikat, kita menggunakan minimal mu tanah subur serta mu pupuk bagus. Kemudian dicari nilai terkecil dari dua variabel di atas, yaitu 0,5. Kemudian untuk mencari H1 menggunakan rumus H1 dikurangi 50 dibagi 50 dikali A predikat dari 1, yaitu 0,5. Didapatkan hasil 75. Kemudian di rule 2, if tanah subur and pupuk tidak bagus, dan hasil panen kualitas tidak bagus. A predikat 2. Nilai terkecil dari tanah subur dan pupuk tidak bagus adalah 0,5. Kemudian untuk mencari mu hasil panen kualitas tidak bagus, digunakan rumus 100 dikurangi H2 dibagi 50 dikali 0,5 dengan hasil 75. Rule 3, if tanah tidak subur and pupuk bagus, dan hasil panen kualitas tidak bagus. Nilai terkecil dari tanah tidak subur dan pupuk bagus adalah 0,5. Kemudian mu hasil panen kualitas tidak bagus, yaitu 100 dikurangi H3 dibagi 50 dikali 0,5 dengan hasil 75. Rule 4, if tanah tidak subur and pupuk tidak bagus, then hasil panen kualitas tidak bagus. Nilai terkecil dari tanah tidak subur dan pupuk tidak bagus adalah 0,5. Maka untuk mencari mu hasil panen kualitas tidak bagus adalah dengan rumus 100 dikurangi H4 dibagi 50 dikali 50 dikali 0,5 dengan hasil 75. Rule 5, if pupuk bagus and bibit bagus, then hasil panen kualitas bagus. Nilai terkecil dari pupuk bagus dan bibit bagus adalah 0,3. Dengan hasil panen kualitas bagus adalah 65. Rule 6, if pupuk tidak bagus and bibit sedang, then hasil panen kualitas tidak bagus. Nilai terkecil dari pupuk tidak bagus dan bibit sedang adalah 0,5. Dengan hasil panen kualitas tidak bagus, 100 dikurangi H6 dibagi 50 dikali 0,5 dengan hasil 75. Rule 7, if pupuk bagus and bibit bagus, then hasil panen kualitas tidak bagus. Nilai terkecil dari pupuk bagus dan bibit tidak bagus adalah 0. Kemudian, mu hasil panen kualitas tidak bagus adalah 100 dikurangi H7 dibagi 50 dikali 0, sama dengan H7 bernilai 100. Rule 8. If pupuk bagus and bibit sedang, then hasil panen kualitas bagus. Nilai terkecil dari pupuk bagus dan bibit sedang adalah 0,5. Kemudian untuk mencari mu hasil panen kualitas bagus, digunakan rumus H8 dikurangi 50 dibagi 50 dikali 0,5 dengan hasil 75. Rule 9, if bibit bagus and SDM tinggi, then hasil panen kualitas bagus. A predikat 9 mencari nilai terkecil dari pupuk bagus dan SDM tinggi. Didapati nilai terkecil adalah 0,4. Kemudian mu hasil panen kualitas bagus
H9 dikurangi 50 dibagi 50 dikali 0,4 dengan hasil 70. Rule 10. If bibit sedang and SDM tinggi, then hasil panen kualitas bagus. Nilai terkecil dari bibit sedang dan SDM tinggi adalah 0,4. Kemudian mencari hasil panen dengan kualitas bagus adalah menggunakan rumus H10 dikurangi 50 dibagi 50 dikali 0,5 adalah 75. Rule 11. If bibit tidak bagus and SDM rendah, then hasil panen kualitas tidak bagus. Nilai terkecil dari bibit tidak bagus dan SDM rendah adalah 0. Kemudian untuk mencari nilai hasil panen kualitas tidak bagus adalah 100 dikurangi H11 dikurangi 50 sama dengan 0. H11 sama dengan 100. Rule 12. If bibit bagus and SDM rendah, then hasil panen kualitas tidak bagus. Nilai terkecil dari bibit bagus dan SDM rendah adalah 0,3. Kemudian mu hasil panen kualitas tidak bagus. 100 dikurangi H12 dibagi 50 dikali 0,3 sama dengan 85. Rule 13. If tanah subur and bibit bagus, then hasil panen kualitas bagus. Nilai terkecil dari tanah subur dan bibit bagus adalah 0,3. Kemudian untuk mencari hasil panen kualitas bagus digunakan rumus H13 dikurangi 50 dibagi 50 dikali 0,3 dengan hasil 65. Rule 14. If tanah tidak subur and bibit sedang, then hasil panen kualitas tidak bagus. Nilai terkecil dari tanah tidak subur dan bibit sedang adalah 0,5. Kemudian 100 dikurangi H14 dibagi 50 dikali 0,5 adalah 75. Rule 15. If SDM tinggi and tanah subur, then hasil panen kualitas bagus. Nilai terkecil dari SDM tinggi dan bibit sedang adalah 0,4. Mu hasil panen kualitas bagus, H15 dikurangi 50 dibagi 50 dikali 0,4 didapati hasil 70. Rule 16. If SDM rendah and tanah subur, then hasil panen kualitas tidak bagus. Nilai terkecil dari SDM rendah dan tanah subur adalah 0,5. Kemudian 100 dikurangi H16 dikurangi 50 dikali 0,5 sama dengan 75. Rule 17. If SDM tinggi and tanah subur and bibit sedang and pupuk bagus, then hasil panen kualitas bagus. Nilai terkecil dari SDM tinggi, tanah subur, bibit sedang, dan pupuk bagus adalah 0,4. Kemudian untuk mencari mu hasil panen kualitas bagus adalah H17 dikurangi 50 dibagi 50 dikali 0,4 sama dengan 70. Rule 18. If pupuk tidak bagus and bibit tidak bagus and sumber daya manusia tinggi, then hasil panen kualitas tidak bagus. Nilai terkecil dari pupuk tidak bagus, bibit tidak bagus, dan sumber daya manusia tinggi adalah 0. Kemudian untuk mencari hasil panen kualitas tidak bagus adalah 100 dikurangi H18 dikurangi 50 dikali 0 sama dengan 100. Rule 19. If bibit bagus and pupuk tidak bagus and tanah subur, then hasil panen kualitas bagus. Nilai terkecil dari bibit bagus, pupuk tidak bagus, dan tanah subur adalah 0,3. Kemudian didapati hasil yaitu 65. Rule 20. If SDM rendah and bibit bagus and pupuk tidak bagus and tanah subur, then hasil panen kualitas tidak bagus. Nilai terkecil dari sumber daya manusia rendah, bibit bagus, pupuk tidak bagus, dan tanah subur adalah 0,3. Mencari hasil panen kualitas tidak bagus adalah dengan rumus 100 dikurangi H20 dibagi 50 dikali 0,3 dengan hasil 85. Kemudian untuk menghitung hasil akhir adalah A predikat 1 dikali H1 ditambah sampai A predikat 20 dikali H20 dibagi semua penjumlahan A predikat dari 1 sampai 20. Di sini saya menggunakan tabel untuk mempermudah perhitungan. Dari rule 1 sampai rule 20 didapati predikatnya 7,1 dan
predikat dikali H, yaitu 523,5. Kemudian untuk menghitung hasil akhir, yaitu 523,5 dibagi 7,1 dengan H akhir sebesar 74. Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa perhitungan Fuzzy dengan menggunakan metode Tsukamoto terhadap semua data dengan setelah di kasus ini menghasilkan prediksi hasil panen petani cabai dengan nilai 74 yang berarti hasil panen dengan kualitas bagus. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.